Bapak Ibu, salam hormat dari saya, Nur Indah Setiawati. Saat ini saya merupakan salah seorang pendidik dari Sekolah Inklusi SD Semai, Jepara. Di tahun pembelajaran ini, saya berkesempatan untuk membersamai anak-anak di kelas 2 yang diberi nama dengan kelas Sunan Bonang. Tentu saja saya perlu mengenal karakteristik murid-murid di kelas ini, agar nantinya pembelajaran yang saya lakukan bersifat efektif dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid-murid di kelas 2. Saya telah melakukan serangkaian kegiatan asesmen diagnostik. Saya memfokuskan pada kemampuan literasi anak-anak di kelas 2, mengingat kemampuan ini yang sangat dibutuhkan dan juga menjadi pondasi dalam segala aspek kehidupan. Dari kegiatan asesmen berkelanjutan ini, saya menemukan fakta bahwa kemampuan literasi anak-anak di kelas 2 terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah mereka yang sudah cukup mampu atau secara mandiri dapat mengolah informasi serta memberikan respon yang tepat. Kelompok yang kedua adalah mereka yang masih membutuhkan penjelasan dari guru untuk mengolah informasi maupun memberikan respon yang tepat. Dan kelompok yang ketiga adalah mereka yang sangat tergantung dari bimbingan guru secara penuh. Namun sayangnya, kelompok yang pertama, yaitu mereka yang memiliki kemampuan literasi secara mandiri cukup siap, jumlahnya lebih sedikit. Untuk itu, saya sebagai guru di kelas 2 merasa terpanggil dan memiliki tanggung jawab untuk coba melakukan terobosan upaya program peningkatan kemampuan literasi. Namun, saya memiliki beberapa tantangan terkait dengan pelaksanaan program penguatan literasi. Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan saya adalah kegiatan literasi baiknya bersifat beragam. Stimulasi melibatkan auditory, visual, maupun pergerakan aktif anak-anak, sehingga kegiatan literasi tidak terkesan monoton atau diam saja. Selain itu, instruksi dalam kegiatan literasi perlu dalam kalimat sederhana dan singkat, sehingga mempermudahkan anak-anak untuk memahami. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah kemajuan teknologi, perkembangan dunia digitalisasi perlu saya masukkan dalam kegiatan literasi. Muncullah ide dari saya untuk coba membuat literasi digital. Hal ini saya tujukan agar kegiatan stimulasi literasi dapat diakses oleh siapa saja, terutama bagi orang tua secara mandiri dapat membimbing anak-anaknya berliterasi dimanapun, tidak terbatas di ruang kelas saja. Saya pun mencoba menyisipkan misi, mencintai Jepara, mengenal kearifan lokal kota Jepara. Saya melihat anak-anak belum banyak yang tahu tentang keunikan kota Jepara. Dan saya mengangkat aneka produk kuliner dan juga produk non-kuliner khas Jepara ke dalam menu-menu pilihan belajar digital literasi dalam satu media yang saya beri nama dengan Media Belajar Digital Tresno Kuto Jepara. Sudah tidak sabar lagi kan untuk menyimak seperti apa sih pengaplikasian pemanfaatan media digital? Mari kita saksikan bersama dengan sepenuh hati. Selamat menyaksikan. Guru mengajak anak-anak melakukan tepuk produk Jepara untuk mengawali pembelajaran, kemudian menjelaskan tujuan dan juga memperkenalkan etalase literasi cinta Jepara. Apa saja isinya? Dan guru mencoba mengaplikasikan salah satu pilihan menu, yaitu pada menu Moto Blong.
Pada pilihan menu makanan motoblong, anak-anak dihadapkan pada kegiatan literasi, yaitu menyimak dongeng cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Ada seorang janda tua bernama Nanti siapa yang mau berperan sebagai Mbak Sri ini ditaruh di sini nanti. Meminta pilih kakak. Kenalan dulu. Siapa yang mau jadi Timun Mas? Aku. Siapa yang mau jadi Buta Hijau? Sebagai Buta Hijau nanti. Ya. Sementara kita ganti. Kegiatan praktik bermain peran kami laksanakan di luar kelas. Kami memilih area yang memiliki tanaman-tanaman mirip seperti setting lokasi pada dongeng Timun Mas. Tanamlah biji ini. Kembali. Kita hijau di tengah dia. Menanam. Murid yang terpilih memainkan adegan film Timun Mas, memperagakan isi ceritanya, dilengkapi dengan alat peraga berupa nama tokoh dan juga kostum sederhana, supaya anak-anak semakin menjiwai isi dongeng Timun Mas. Terima kasih sahabat-sahabat kecilku, para tokoh pemain dongeng Timun Mas. Kalian sungguh luar biasa memperagakan isi dongeng pada pembelajaran kali ini. Dan di akhir pembelajaran, kami melakukan refleksi serta kuis mengenai dongeng Timun Mas, supaya guru mengetahui seberapa jauh anak-anak memahami dan juga kesan mereka terhadap kegiatan hari ini. Media literasi digital ini juga telah dimanfaatkan anak-anak bersama orang tua secara mandiri di rumah. Kemudian bukti pengerjaannya dikumpulkan serta dilaporkan kepada guru. Kemudian, guru menindaklanjuti dengan mengecek hasil pengerjaannya dan tidak lupa disimpan pada folder portofolio agar tersusun rapi. Media belajar literasi Tresno Kutha Jepara juga dimanfaatkan oleh anak-anak didampingi orang tua mereka masing-masing. Akses layanannya terbuka untuk siapa saja dan kapan saja, sehingga penggunaannya fleksibel dapat dilakukan setiap saat. Alhamdulillah, dengan adanya website ini membuat anak semakin semangat membaca, karena selain terdapat informasi tentang khas Jepara yang begitu banyak, terdapat juga game, kuis, dan film yang menarik bagi anak, sehingga dapat menimbulkan minat baca pada anak. Terima kasih Bu Indah. Pada kegiatan sesi guru berbagi yang dilakukan setiap hari Jumat di Sekolah Semai, guru mencoba untuk mensosialisasikan media digital yang telah dibuat agar dapat dimanfaatkan oleh guru-guru di kelas yang lain. Guru juga menjelaskan bagaimana cara menggunakan media digital ini. Nah, ini alhamdulillah literasi ini bisa diakses dimanapun ketika mereka bepergian dan bisa kapanpun, sehingga memudahkan dan menambah wawasan anak-anak untuk meningkatkan literasi mereka. Sangat bagus. Oke. Demikianlah satu inovasi yang coba saya angkat melalui media digital. Semoga kemajuan teknologi dapat dimasukkan ke dalam dunia pendidikan melalui satu langkah kecil ini. Saya berharap mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengembangkan perangkat digital literasi yang mengangkat kearifan lokal Kota Jepara. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam. Aku makin cinta Jepara. Sampai jumpa.